Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Senang sekali berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya, kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah tema, yaitu kutuk keturunan. Haleluya. Ya, saudara, kalau kita membaca dan melihat dalam kebenaran firman Tuhan, ternyata Alkitab dalam kebenaran firman Tuhan banyak sekali menuliskan tentang kutuk keturunan, ya. Salah satunya dalam Keluaran pasal 20 ayat yang kelima, dan Keluaran 34 ayat yang ke-7, Bilangan 14 ayat yang ke-18, Ulangan 5 ayat yang ke-9, semuanya banyak menceritakan soal keturunan. Saudara, saya mau katakan sama kita semua bahwa kutuk keturunan kita percayai memang ada, ya. Nah, tapi saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut lagi karena kita percaya bahwa darah Yesus sanggup membasuh setiap kita, bahkan mematahkan, memutuskan segala kutuk yang ada di dalam setiap kita orang percaya. Bahkan bukan hanya menghapuskan, tapi di dalam Yesus, karena pengorbanan di atas kayu salib, darahnya sudah menebus, maka kutuk berubah menjadi berkat. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Dan ini adalah salah satu favor buat kita anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita harus mengerti dulu, ya. Dan kita harus tahu bahwa kutuk itu kalau tidak diputuskan dia turun sampai generasi ketiga dan keempat dan begitu seterusnya. Tapi kita ada dalam Yesus, melalui kita semua sudah dibereskan sehingga keturunan kita akan menjadi keturunan-keturunan ilahi yang gagah perkasa di muka bumi ini. Nah, saudara, kalau kita melihat kenapa kutuk keturunan bisa ada, sebetulnya penyebabnya itu apa sih? Haleluya. Yang pertama, saya mau bilang sama saudara, mari kita lihat dalam Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, langit di atas, atau ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Haleluya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, hal yang pertama, kutuk keturunan itu ada karena dimulai dari hal penyembahan berhala. Haleluya. Kita nggak tahu saudara terkasih dalam Tuhan, keturunan di atas kita, nenek moyang kita, ya, apa yang mereka sembah. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam Yesus kita percaya semua sudah dibereskan. Tapi bagi mereka yang di luar Yesus, saudara terkasih dalam Tuhan, saya harus jujur bahwa ini memang PR. Kemungkinan akan ada kutuk keturunan karena kesalahan nenek moyang kita yang menyembah berhala, menyembah patung-patung, menyembah apapun juga yang sifatnya dijadikan dari media yang disembah itu, dijadikan bahwa itu adalah Allah mereka. Haleluya. Dan saya mau katakan seperti firman Tuhan katakan, Tuhan gak suka itu karena Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Dan cemburunya itu karena dia mengasihi kita supaya kita gak jatuh dalam dosa. Haleluya. Oleh sebab itu jangan pernah ada lagi penyembahan berhala-berhala dalam hidup kita. Hal yang kedua yang menyebabkan kutuk keturunan itu ada, mari kita lihat dalam Keluaran pasal 34 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Dikatakan, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi
Tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kepada bapa, kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Hal yang kedua, kenapa kutuk keturunan itu ada? Karena kesalahan orang tua. Haleluya. Oleh sebab itu, saya mengajak kita yang sudah menjadi orang tua, marilah hidup kita belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Buanglah segala hal-hal yang menyimpang, apalagi melukai hati Tuhan. Sebab apa yang kita lakukan itu, saudara terkasih dalam Tuhan, itu bisa turun kepada keturunan kita. Kalau yang baik menjadi teladan, tapi yang buruk salah satunya kutuk ini bisa turun kepada generasi yang ada di bawah kita. Oleh sebab itu, jadilah orang tua yang bijaksana. Jangan membuat kesalahan buat generasi yang ada di bawah kita. Haleluya. Hal yang ketiga, kenapa kutuk keturunan itu ada? Ulangan pasal yang kelima ayat yang ke-9. Dikatakan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi hal yang ketiga, kutuk keturunan itu ada karena ada penyembahan Allah lain selain Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Haleluya. Ada beberapa daerah ya yang masih ada penyembahan karena tradisi-tradisi kepada Allah-Allah lain. Mereka berkata nggak apa-apa kan menyembah Tuhan Yesus, menyembah yang lain-lain semakin banyak semakin baik. Saya cuma mau bilang Yesus cukup lebih daripada segalanya. Sekali saudara punya Yesus, semuanya itu bisa selesai. Jadi gak perlu saudara terkasih dalam Tuhan mencari Allah-Allah lain. Cukup Yesus saja yang saudara ikuti dan saudara sembah, menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup setiap kita. Haleluya. Pertanyaannya, Pastor, bagaimana kalau kita mengalami kutuk keturunan itu dalam keluarga kita atau dalam setiap pribadi kita yang kita tahu kita ini sebetulnya terikat kutuk keturunan tersebut. Ya, saya mau sampaikan cara terbebas yang pertama, tentunya saudara harus menjadi ciptaan yang baru. Dan itu ada di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, termasuk kutuk tersebut ya. Dan dikatakan sesungguhnya yang baru sudah datang, yaitu janji Tuhan dan pengharapan masa depan yang indah gemilang bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan ragu, serahkan hidupmu kepada Tuhan, menjadi ciptaan yang baru. Ya, terimalah sakramen baptisan ya, supaya saudara itu benar-benar ya menyenangkan dan berlayak di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana cara kita terbebas? Roma pasal 8 ayat yang pertama dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Hal yang kedua, kalau yang pertama kita menjadi ciptaan yang baru dengan kita memberi diri kita salah satunya dibaptis. Dan yang kedua, hiduplah di dalam Kristus ya. Jangan cuman saudara terkasih dalam Tuhan cuman dibaptis, yaitu setelah itu saudara punya gaya hidup tidak berubah. Tapi hal yang kedua, hidup saudara harus ada dalam Kristus dengan saudara menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara. Dan hal yang ketiga, Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Haleluya. Hal yang ketiga, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, supaya kita terbebas dari kutuk keturunan, kita harus mau merubah gaya hidup yang salah. Haleluya. Kalau kita punya nenek moyang atau orang tua kita tahu gaya hidupnya salah dengan penyembahan berhala ya, atau ya yang lain-lainnya yang mereka lakukan, maka kita harus merubah gaya hidup yang salah itu karena kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan itu akan membebaskan kita dari segala kutuk. Haleluya.
Tuhan memberkati, jadilah pribadi yang merdeka di dalam Kristus. Haleluya. Izinkan saya berdoa dalam nama Yesus. Hamba berdoa setiap kami yang mendengar program ini, kalau ada di antara kami yang terikat kutuk keturunan, hamba minta kemurahan Tuhan, bebaskan kami dalam nama Yesus. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus, dan kami akui semuanya, dan saat ini kami mau berbalik. Kami mau mengikuti jalan-jalan Tuhan, dan kami percaya tingkap langit akan terbuka. Engkau akan memberkati hidup dan masa depan kami di saat kami merubah gaya hidup kami, dan kami hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.